tahapan penyelesaian perkara dalam hukum perdata internasional. Perkenalkan, saya Indriani Hikmatullohoyo NIM A 111220114. Saya Reski Amalia Subaha dengan NIM A 112201449. Saya Muhammad Enrico Villarreal dengan NIM A 111220181. Saya Arif Ansaragi dengan NIM A.1.22.0156. Saya Nelly Nurja Asriana dengan NIM A 111220118. Dalam video ini kami akan membahas mengenai topik asas dan praktik penyelesaian sengketa dalam hukum perdata internasional di era globalisasi. Globalisasi membuat hubungan bisnis, keluarga, dan investasi lintas negara semakin kompleks. Karena itu sengketa antar negara semakin meningkat, di mana kita harus memahami asas serta praktik hukum perdata internasional bekerja. Yuk kita bahas bersama mulai dari pengantar asas-asas utama hingga praktik penyelesaian sengketa lintas negara. Hukum perdata internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut ialah yang pertama, subjek berbeda kewarganegaraan. Yang kedua, objek berada di luar negeri. Yang ketiga, perbuatan hukum dilakukan di wilayah negara lain. Yang keempat, menurut pandangan Profesor Sudaryo Gautama, hukum perdata internasional bukan bagian dari hukum nasional. Yang menentukan adalah 1. Pengadilan mana yang berwenang. 2. Hukum mana yang berlaku. Dan 3. Bagaimana pelaksanaan putusan asing dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh. Contoh yang pertama, perusahaan Indonesia menandatangani kontrak dengan perusahaan Jepang. Jika terjadi wan prestasi, hukum mana yang berwenang? Hukum Indonesia atau hukum Jepang? Contoh yang kedua, WNI menikah dengan warga negara Australia di Singapura. Jika bercerai, pengadilan mana yang berwenang? Pertanyaan inilah yang akan dijawab hukum perdata internasional. Selanjutnya, Reski Amalia akan menjelaskan asas-asas penting mengenai penyelesaian sengketa hukum perdata internasional. Di sini saya akan membahas asas-asas dalam penyelesaian sengketa hukum perdata internasional. Ada beberapa asas penting yang menjadi dasar penyelesaian sengketa perdata internasional. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu ada lex solusi celebrasem, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum tempat suatu perbuatan hukum itu dilakukan. Dengan contoh, ada perkawinan di Jepang antara warga negara Indonesia dengan warga negara Jepang mengikuti hukum Jepang. Yang kedua, ada lexitus. Lexitus sendiri yaitu adalah hukum yang berlaku terhadap benda tidak bergerak, adalah hukum tempat benda itu. Dengan contoh, sengketa tanah di Malaysia harus mengikuti hukum Malaysia. Selanjutnya, ada asas lex domicili, yaitu asas ini adalah hukum yang berlaku adalah hukum tempat tinggal. Adapun contoh, yaitu ini sering digunakan dalam hal status pribadi seperti perwalian atau pewarisan. Selanjutnya ada lex nationalis, yaitu atau kewarganegaraan, adalah hukum negara asal seorang yang berlaku, terutama untuk masalah situs pribadi. Dalam asas ini ada contohnya yaitu perkawinan dua warga negara Indonesia di luar negeri tetap tunduk pada hukum Indonesia.
Yang kelima ada asas proper law of the contract, yaitu adalah para pihak bebas memilih hukum yang akan mengatur kontrak mereka. Di sini ada contohnya, yaitu tetap antara perusahaan Indonesia dan Jepang bisa memilih hukum Singapura sebagai hukum yang berlaku. Selanjutnya di sini ada asas lex fori, yaitu asas ini adalah hukum dari negara tempat pengadilan itu berada yang mempunyai arti ketika perkara disidangan di Indonesia, hakim tetap menggunakan hukum acara Indonesia. Adapun asas-asas ini mencerminkan keseimbangan antara kedaulatan hukum nasional dan kebutuhan hubungan internasional yang adil dan efisien. Selanjutnya akan ada penjelasan praktik penyelesaian sengketa dalam hukum perdata Indonesia internasional, baik melalui pengadilan maupun jalur alternatif. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dalam hukum perdata internasional, baik melalui jalur pengadilan atau litigasi maupun jalur alternatif atau non-litigasi. Dalam era globalisasi saat ini, hubungan hukum antar warga negara atau badan hukum dari negara yang berbeda semakin sering terjadi. Tidak jarang dari hubungan tersebut timbul sengketa atau perselisihan yang perlu diselesaikan secara adil dan efektif. Disinilah peran penting dari sistem penyelesaian sengketa dalam HPI atau hukum perdata internasional. Baik, yang pertama kita akan membahas jalur litigasi. Jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam konteks hukum perdata internasional, proses litigasi memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan unsur asing, seperti para pihak berasal dari negara yang berbeda, dan peristiwa hukumnya terjadi di negara lain, di lintas negara, maaf. Selanjutnya, tantangan utama dalam litigasi hukum perdata internasional adalah yang pertama, menentukan kompetensi pengadilan. Pengadilan mana yang berwenang mengadili? Ini menyangkut prinsip jurisdiksi internasional. Dan yang kedua, menentukan hukum yang berlaku atau choice of law. Apakah hukum nasional atau hukum asing yang akan diterapkan? Dan yang terakhir, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Apakah putusan dari satu negara dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain? Litigasi memang memberikan kekuatan hukum tetap atau in crux dan putusan yang mengikat. Namun seringkali memakan waktu lama, biaya besar, dan bisa memperburuk hubungan antar pihak. Selanjutnya yang kedua, yang alternatif. Sebagai alternatif dari jalur pengadilan, sengketa hukum perdata internasional juga bisa diselesaikan melalui jalur alternatif atau non-litigasi yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution atau ADR. Beberapa metode utama ADR adalah yang pertama, negosiasi. Negosiasi yaitu para pihak berunding secara langsung untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Dan selanjutnya mediasi. Mediasi yaitu pihak ketiga netral membantu memperlancar komunikasi dan mencari titik temu, namun tidak memutuskan. Dan yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian. Dan yang terakhir, arbitrase internasional. Pihak yang bersengketa sepakat menyerahkan penyelesaian kepada arbiter atau majelis arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Contoh lembaga internasional seperti ICC, SIAC, atau LCIAA.
Selanjutnya, keuntungan ADR antara lain, yang pertama, lebih cepat dan efisien, kedua, bersifat rahasia, dan yang terakhir, fleksibel dan menjaga hubungan baik antar pihak. Namun, untuk bisa menggunakan ADR secara efektif, para pihak harus sepakat terlebih dahulu. Biasanya dituangkan dalam perjanjian arbitrase atau klausul ADR dalam kontrak. Kesimpulannya, dalam hukum perdata internasional, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui litigasi di pengadilan, yaitu memiliki prosedur formal dan hasil mengikat secara hukum, atau jalur alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi yang menawarkan proses lebih fleksibel dan efisien. Pilihan jalur penyelesaian sangat tergantung pada konteks sengketa, kepentingan para pihak, dan sifat hubungan hukum yang terjadi. Kesimpulannya, dalam hukum perdata internasional, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui litigasi di peradilan yang memiliki prosedur formal dan hasil mengikat secara hukum, atau jalur alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi yang menawarkan proses lebih fleksibel dan efisien. Pilihan jalur penyelesaian sangat tergantung pada konteks sengketa, kepentingan para pihak, dan sifat hubungan hukum yang terjadi. Demikian penjelasan singkat dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas teman saya yang telah menjelaskan tentang praktek penyelesaian sengketa dalam HPI atau bisa dibilang hukum perdata internasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan dan dinamika di era global. Di era globalisasi, penyelesaian sengketa hukum perdata internasional menghadapi beberapa tantangan yang serius, di mana diantaranya 1. Transaksi digital dan e-commerce. Sulit untuk menentukan hukum yang berlaku dan yurisdiksi dalam kontrak daring antara lintas negara. Kedua, perbedaan sistem hukum nasional. Karena kita tahu dengan adanya negara dengan civil law, ada pula common law, sehingga prinsip penerapan hukum berbeda-beda di setiap negara. Menegakkan putusan asing. Itu yang ketiga. Di mana tidak semua negara mengakui putusan dan pengadilan luar negeri. Dan yang keempat, kurangnya harmonisasi hukum, masih minimnya keragaman antara negara dalam menerapkan asas HPI atau bisa dibilang hukum perdata internasional. Untuk menjawab tersebut, diperlukan kerjasama internasional, harmonisasi hukum, ratifikasi berbagai konvensi internasional seperti konvensi Den Haag dan konvensi New York. Selanjutnya dilanjutkan teman saya akan menjelaskan solusi dan contoh kasus nyata. Terima kasih. Lanjutkan rekan saya. Setelah membahas asas dan tantangan hukum perdata internasional, kini kita masuk ke solusi dan praktik nyata penyelesaian sengketa di era globalisasi. Globalisasi menjadikan hubungan antar negara semakin dinamis. Karena itu, penyelesaian sengketa lintas batas memerlukan sistem hukum yang terintegrasi, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global dan digital. Yang pertama, ada harmonisasi dan unifikasi hukum internasional. Harmonisasi hukum berarti penyelarasan norma hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan tujuannya agar tidak terjadi pertentangan antar negara ketika menyelesaikan sengketa pada lintas batas. Dengan harmonisasi, kita bisa memastikan bahwa penyelesaian sengketa lintas batas tidak lagi bertentangan atau bergantung hanya pada hukum nasional, tetapi juga pada standar global. Kemudian, yang kedua ada reformasi regulasi nasional. Hukum perdata internasional di Indonesia masih tersebar di berbagai aturan, seperti Pasal 436 RI dan Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Karena itu, banyak ahli hukum seperti Sudargo Gautama mendorong modifikasi HPI nasional
agar penentuan jurisdiksi lebih jelas, pengakuan putusan asing lebih efektif, dan posisi Indonesia di forum arbitrase internasional lebih kuat. Kodifikasi ini akan menjadi fondasi modern bagi hukum perdata Indonesia di ranah global. Dan yang ketiga ada penguatan lembaga arbitrase dan mediase internasional. Arbitrase adalah mekanisme utama penyelesaian sengketa lintas negara karena cepat, rahasia, dan netral. Indonesia perlu memperkuat lembaga seperti BANI serta menjalin kerjasama dengan lembaga internasional seperti SEIC dan ICC. Selain itu, inovasi online dispute resolution atau ODR juga penting di era digital agar sengketa e-commerce antar negara bisa diselesaikan daring, efisien, dan murah. Kemudian yang keempat, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing dan asas timbal balik. Salah satu problem terbesar di Indonesia adalah pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Pada pasal 436 RP mensyaratkan putusan asing tidak otomatis berlaku, melainkan harus mendapat ekuatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kelemahan ini dapat diatasi melalui yang pertama yaitu perjanjian bilateral, kemudian pengakuan putusan antar negara atau mekanisme regional ASEAN seperti yang dimiliki oleh Uni Eropa. Hal ini akan memperkuat kepastian hukum bagi investor dan pelaku bisnis lintas negara. Kemudian, saya akan memberikan contoh kasus dari PT Pertamina dengan Karaha Bodas Company. Kasus ini adalah contoh nyata kompleksitas arbitrase internasional di Indonesia. Pertamina digugat di ICC Jenewa karena pembatalan proyek energi panas bumi. Dan arbitrase memenangkan Karaha Bodas Company atau KBC. Namun, pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia menghadapi hambatan ekuator dan publik polisi. Kasus ini menegaskan bahwa yang pertama ada pengakuan terhadap arbitrase asing harus lebih transparan. Kemudian, penegakan asas timbal balik dan good fight perlu diperkuat. Dan yang terakhir ada Indonesia perlu memperjelas batas keterlibatan umum agar tidak menjadi alasan menolak putusan global secara sewenang-wenang. Jadi, kesimpulan dalam video ini yaitu adalah penyelesaian sengketa perdata internasional di era globalisasi menuntut adanya satu, harmonisasi hukum nasional dengan konvensi internasional. Yang kedua ada reformasi dan digitalisasi sistem arbitrase. Yang ketiga ada peningkatan kompetensi aparat hukum dalam konteks global. Yang keempat adanya komitmen politik hukum untuk menghormati keputusan internasional. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga pemain penting dalam tata hukum global yang adil dan mutlak. Hukum perdata internasional bukan hanya teori di atas kertas. Ia adalah jembatan antara kedaulatan nasional dan tanggung jawab global. Dengan memperkuat asas dan praktik penyelesaian sengketa, Indonesia bisa menjadi contoh negara berkembang yang berdaulat sekaligus terbuka terhadap keadilan internasional. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang asas dan praktik penyelesaian sengketa hukum perdata internasional di era globalisasi. Dari asas dasar seperti Lex Situs dan Lex Fori hingga praktik arbitrase dan litigasi internasional. Semua prinsip itu menunjukkan bagaimana hukum menjaga kualitas lintas batas. Di tengah globalisasi, hukum perdata menjadi jembatan antara sistem hukum nasional dan hukum dunia. Terima kasih telah menonton. Video ini semoga memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum bekerja dalam dunia tanpa batas. Terima kasih semuanya.